Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Ini baterai saya tinggal 40%. Baru turun dari pesawat, jadi masih agak jet lag. Tidak apa-apa ya. Ya saat nyampe-nyampenya malam ini, tidak harus jam 10. Sudah terlanjur mempersiapkan sesi tijenar eman-eman. Kalau nggak dibaca nanti tidak punya utang. Ini kan sudah mepet Ramadan ya. Oke, ngaji itu saya lihat di internet banyak sekali yang menerjemahkan istilah ngaji macam-macam. Salah satunya ngaji itu ada yang bilang akronim dari ngasah jiwa. Cuma seperti saya bilang tadi pagi di Jakarta, ngasah jiwa itu tidak ada gunanya kalau kita tidak ngerti apa itu jiwa. Makanya tadi ngomong tentang jiwa. Ya tak kasih bocoran sedikit. Oh ya sudah bocor di sana. Jadi kalau dalam Islam itu manusia itu komponennya tidak cuma dua. Nggak cuma jasmani sama rohani. Tapi 3. Jadi ada jasmani, ya ada rohani. Cuma rohani ini isinya 2. Yang pertama nafas, yang kedua roh. Kalau yang roh ini yang firman-Nya Allah, wa nafakha fihi min ruhi. Itu yang Allah bilang kulir ruhu min amri rabbi. Yang kita hanya dikasih ilmu sedikit. Kalau roh itu pasti baik, pasti jernih. Roh itulah cahaya Tuhan dalam dirimu. Beda sama nafas. Nafas ini nanti porosnya ada di kolab, ada di hati. Jadi kolab, di situ ada 3 variabel. Secara umum nafas itu, kalau bahasa Inggrisnya ada mind, ada will, ya kan? Jadi mind itu akal, akal itu adanya di nafas. Ada will, kehendak, keinginan, hasrat. Kadang orang menyebutnya hawa nafsu. Tapi kalau ke arah yang baik ya jadinya baik. Dan yang ketiga had itu qalb. Jadi rasa, kemudian hasrat sama akal. Jiwa ini ada di tengah-tengah. Dia madhep kemana? Kalau dia mengutamakan jasad, ya orangnya akan mengalami kegelapan. Tapi kalau dia nolehnya ke ruh, mengutamakan cahaya, ya hidupnya akan bercahaya. Yang punya filsafat kayak gini Ibnu Sina, yang nanti dilanjutkan oleh Ghazali. Jadi awas bingung, istilahnya macam-macam bahas tentang jiwa itu. Ya kapan-kapan kita bahas lagi filsafat Islam tentang jiwa. Oke, sekarang ke sini. Syekh Siti Jenar. Tokoh yang kontroversial. Maka saya tidak akan cerita lagi. Dulu saya pernah ngomong panjang lebar tentang beliau, riwayat hidupnya, asal-usulnya, sekaligus kontroversinya. Yang saya
baca di beberapa tulisan, saya tidak tahu benar apa enggak, banyak orang sekarang ngaku pewaris atau penerus ajarannya Syekh Siti Jenar. Ya ndak apa-apa, asal efeknya baik, ndak usah dimarahi. Biasanya orang kalau ada gitu-gitu kamu kan terus marah-marah. Buktinya apa? Anunya apa kan gitu. Ya wis ben. Sing penting efeknya baik. Oke. Nggak usah dimarah-marahin, nggak usah pamer, nggak usah sombong. Nanti dia malah tersinggung, nggak jadi penerusnya nanti. Malah minder, biar aja. Yang penting arahnya ke yang baik. Dan memang kontroversi, ya memang misterius. Kadang-kadang di antara keistimewaan yang diberikan pada Allah terhadap para kekasihnya itu misteriusnya itu. Kadang makamnya banyak, kadang banyak orang meriwayatkan ajarannya itu versinya macam-macam. Kayak dulu puisinya Hamzah Fansuri itu dibaca penyair ya lahirnya tafsir versi penyair. Nanti dibaca sufi lahirnya tafsir versi sufi. Dibaca anak-anak yang sedang jatuh cinta yo kayak puisi cinta-cintaan. Semua level akal bisa menangkap. Itu diantara kadang-kadang kekasihnya Allah dikasih keistimewaan itu. Kalau yang itu tidak masalah. Menurut saya yang masalah adalah kalau kalian mencela padahal tidak tahu. Banyak kan ada juga yang pokoknya Syekh Siti Jenar itu murtad, Syekh Siti Jenar itu sesat. Ngerti bener ndak? Katanya Syekh Siti Jenar itu wahdatul wujud, dan wahdatul wujud itu sesat. Katanya Syekh Siti Jenar itu, dan itu katanya mungkin bener, cuma kapan itu ada yang tanya saya di Facebook, apa asli Pak Syekh Siti Jenar itu? Jangan-jangan cuma rekaan, jangan-jangan palsu. Katanya banyak orang kan sesat, kenapa masih diajarkan? Oke, ya tak jawab. Yang pertama, apapun, fenomena apapun, entitas apapun, ketika diizinkan oleh Allah muncul, ada hikmah di situ yang bisa kamu ambil. Termasuk kontroversi Syekh Siti Jenar. Yang kedua, hati-hati menjudgment, menilai ulama, ilmuwan, apalagi aulia. Jangan-jangan dia dicintai Allah benar. Nanti kalau kita maki-maki beliau, yang mencintainya tidak rela. Manusia kan kadang-kadang juga gitu. Orangnya yang dicaci maki tidak masalah, tapi orang yang mencintai orang ini tidak rela kalau kekasihnya dimaki-maki. Jadi itu catatan kedua yang saya lihat mulai banyak menggejala hari ini. Karena pro ulama tertentu, pro tokoh tertentu, terus maki-maki tokoh yang lain. Jangan-jangan tokoh yang lain itu justru yang disukai oleh Allah. Oke, makanya sekarang ndak usah ribet sama yang luar-luar, kita asah jiwa kita sendiri. Antara lain lewat belajar macam-macam hikmah. Kadang-kadang pikiran itu terbukanya tidak diduga. Belajar Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Kalijogo, Hamzah Fansuri, nggak ada yang nyantol. Tiba-tiba membaca kalmak malah tercerahkan. Ada loh yang kayak gitu, ada mahasiswa, Pak, saya tidak suka tasawuf, tapi begitu membaca kalmak, ketika kalmak mengkritik agama, bagaimana orang beragama itu jadi candu, orang yang beragama hidupnya jadi pasif, nggak mau berjuang, dia tercerahkan. Itu kan bisa, memang jalurnya macam-macam. Justru dengan serangannya nitsu pada agama dia tercerahkan. Tapi bolak-balik ngaji Sunan Kalijogo, Syekh Siti Jenar, ndak paham belas, cuma dapatnya cuma wow gitu dok, tapi ndak tobat-tobat.
tobatnya malah pas ketemu kalma. Kan bisa begitu. Makanya jelajahi aja semua hikmah, siapa tahu ada satu dua yang menjadi lantaran kita tercerahkan. Ada beda antara tahu dan sadar. Banyak orang tahu tapi tidak sadar. Yang punya teori gini bukan ulama, tapi filosof Marxisme, namanya George Lucas. Bagi dia, ya meskipun konteksnya sebenarnya untuk kesadaran proletar, tapi dia punya teori, banyak orang yang hanya tahu, tapi belum sadar. Kalau orang sudah sadar itu tidak usah disuruh, dia gerak sendiri. Itu berarti sudah sadar. Banyak yang tahu bahwa sholat tahajud itu penting, bagus, tapi yang sadar sholat tahajud tidak banyak. Banyak orang tahu yang kalau baca itu penting, apalagi bagi mahasiswa, tapi yang sadar rajin baca jarang. Cuma tahu. Jadi ada jarak antara sadar dan tahu. Kalian ngaji sampai beratus-ratus seri, itu mungkin tahumu sangat banyak. Tapi kok hidupmu tidak berubah-berubah, berarti sadarnya yang kurang. Pengetahuannya numpuk di sini semua, tapi tidak ada satupun yang operatif. Maka setelah tahu harusnya sadar. Setelah sadar ada perubahan ke arah yang lebih baik. Oke. Dan itu yang nanti diserang oleh Syekh Siti Jenar, khususnya dalam hal ibadah, khususnya sholat.